Oke. Dia dapat semua bang. Ya. Dengan aja nggak apa. Ya. Tadi ini tanggapan mengenai putusan MK terkait. MA. Iya, MK. Ya saya mengatakan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, ya sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Ketentuannya itu ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi syarat untuk menjadi Mahkamah Konstitusi itu negarawan, menguasai konstitusi gitu. Tapi untuk dilantik sebagai hakim konstitusi harus berusia dulu 40 tahun, sekarang 55 tahun. Jadi yang seperti ini bukan tidak ada, ada. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 10 2016 jelas untuk mencalonkan dan dicalonkan, bukan untuk dilantik. Karena itu, kalau misalnya KPU berpatokan kepada undang-undang, dia bisa abaikan putusan Mahkamah Agung tersebut. Karena patokan dia adalah undang-undang. Jadi kalau seandainya misalnya PKPU itu dianggap berlebihan, maka berlebihannya itu adalah berusia 40 tahun sejak ditetapkan sebagai calon. Nah, sejak ditetapkan sebagai calon boleh dicoret. Maka kembali kepada undang-undang berusia 30 tahun sejak mendaftar atau sejak mencalonkan atau dicalonkan. Jadi kalau kita harus pakai logik, mencalonkan sama melantik sama nggak? Beda kan? Artinya sejak mencalonkan itu sejak bawa berkas dan diterima berkasnya. Oke? Kan begitu? Artinya kita lihat ini sudah berusia 30 tahun atau tidak. Demikian juga dicalonkan kalau seandainya yang harus mengiringinya partai politik. Lihat 30 tahun enggak. Tapi kalau sejak dilantik itu tidak punya kepastian hukum. Kita nggak punya tanggal pelantikan itu kapan. Bagaimana kalau dia ternyata ketika dilantik belum 30 tahun. Misalnya presidennya nakal, dia lantik sehari sebelum 30 tahun misalnya. Kan menjadi ada ketidakpastian hukum. Nah, karena itulah menurut saya setuju kembali saja kepada undang-undang, abaikan saja putusan Mahkamah Agung tersebut karena undang-undang lebih tinggi. Karena putusan Mahkamah Agung itu judicial review terhadap PKPU. Nah, kalau mau ada kepastian hukum lagi, ya ke Mahkamah Konstitusi. Cuma kan Mahkamah Konstitusi apakah Anda percaya balik-balik ke Mahkamah Konstitusi? Ini kan pangkal persoalannya Mahkamah Kakak dulu dari Mahkamah Konstitusi. Ini Mahkamah Adil. Jadi itu yang pendapat saya. Siap Bang, ini beralih ke masalah politik Bang. Hari ini kan kita lihat deklarasi, tapi kemarin kita juga lihat ada juga relawan yang mengatasnamakan relawan Anies deklarasi dukungannya ke Sudirman Said. Ya. Nah kalau dari Abang sendiri nih gimana Bang hubungan dua orang ini? Ya bagus lah. Apakah Ya, kan? udah ada komunikasi Bang? Ya saya kira begini. Menurut saya ini kompetisi yang fair saja. Jadi kita tahu bahwa untuk mencalonkan ini butuh 21 kursi kalau tidak salah ya. 21 kursi itu tidak bisa dipenuhi oleh satu partai politik. Partai politik harus saling menggandeng. Hanya ada yang butuh 2 partai, ada yang butuh 3 partai. Nanti realitas itu akan menunjukkan siapa yang dapat kandidasi, siapa yang dapat tiket, siapa dapat kendaraan. Sekarang kita bicara tentang Anies misalnya. Kita kan tidak tahu siapa partai yang mendukung Anies. Yang sudah hampir pasti itu kalau dia lolos calon perseorangan Dharma Pongrekun kan, karena dia calon perseorangan. Tapi Sudirman Said, Anies Baswedan, Budi Satrio Jiwandono, Kaisang Pangarep, Ridwan Kamil, you name it, siapa lagi? Sampai Ahok misalnya, sampai sekarang kita tidak tahu apakah bisa maju atau tidak.
Karena tadi tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan dengan maju sendirian, harus menggandeng. Jadi kalau seandainya Sudirman Said pengen maju, Anies pengen maju, nggak apa-apa subjektivitas mereka kan. Toh yang paling penting adalah kompetisinya sehat. Tapi kalau misalnya ada orang masuk, waduh saya akan maju tapi saya akan di-endorse oleh penguasa dengan kekuasaan tersebut seperti kemarin segentong-gentongnya sebabi-babinya ya kan, maka itu mengulangi kembali tragedi 2024 Pilpres dan kita tidak ingin. Saya kira kita sebagai warga civil society harus melawan itu. Kita tidak boleh kemudian membiarkan pemilu kita dimenangkan oleh money politics, dimenangkan oleh penguasa, dimenangkan oleh kekuasaan. Kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Yang menang siapa itu soal kehendak masyarakat Jakarta. Tapi Bang Refli sebagai orang yang dulu pernah ada di Timnas, sudah berkomunikasi dengan Pak Sudirman Said maupun dengan Mas Anies belum sih terkait pilkada DKI? Kalau komunikasi secara langsung enggak ya, tetapi saya pernah misalnya mengundang Sudirman Said di podcast saya. Kemudian pernah bertemu dengan Anies Baswedan ya kan. Pernah mengkritik Anies ya kan. Saya kira itu dinamika yang biasa saja. Jadi kalau kita bicara mengenai gradasi ya, ini ada gradasi yang idealistik. Saya berharap Anies, Sudirman Said, siapapun yang berada di oposisi ini memimpin suara oposisi. Tetapi kita tahu bahwa kalian para wartawan misalnya, kalau orang itu nggak punya panggung politik dicuekin juga akhirnya. Sekarang belum dicuekin ya kan. Kalau nggak punya panggung politik cuek. Karena itulah kemudian ada yang berpikir harus ada tetap panggung politik, entah itu dalam pemilihan maupun ketika menang menjabat. Karena panggung politik itu penting. Walaupun ada kritik juga mengatakan nggak bisa dong menjadi gubernur tapi berpikir untuk melompat pada jabatan presiden. Begini, kalau saya menasihatkan, mengusulkan, ya memang Anda harus konsentrasi kepada jabatan Anda karena itu amanahnya. Nah kalau gara-gara Anda amanah, Anda hebat, Anda kemudian bekerja bagus dan Anda kemudian ada aspirasi publik yang mencalonkan Anda, ya itu adalah konsekuensi. Karena itu jangan dipikirkan 2029 tapi pikirkanlah Jakarta 2024 ini. Kan begitu, jauh lebih baik. Nah, karena itu ada yang idealistik, ada yang realistik, ya kan? Ada yang pragmatik. Nah, yang pragmatik itu adalah menggandeng penguasa, menggandeng istana, menggandeng gentong babi, menggandeng money politics untuk memenangkan at all cost segala cara. Nah, itu pragmatis. Bahkan haram hukumnya sebenarnya. Tapi kan masalahnya adalah kita tidak begitu kuat yang namanya konstitusi dan hukum kita ditegakkan. Sehingga yang begini-begini tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga orang termasuk juga pengamat politik, termasuk juga tim sukses menikmati segala kekacauan dan segala praktik-praktik ilegal dalam berdemokrasi. Bang, pandangan Abang untuk kemungkinan Anies Baswedan ini, partai mana saja yang kemungkinan besar bisa membawa aspirasi mendukung? Sebenarnya kalau partai ya, saya kira akan bergerak di 4 partai ini kalau menurut saya. 1 PKS, 2 PKB, 3 Nasdem, dan 4 PDIP. Nah cuma kalau PDIP dan masuk, maka barangkali Nasdem yang akan mikir kan. Itu satu. PKB sebenarnya juga sudah pengen lirik-lirikan sama Prabowo kan. Tetapi saya kira dia punya perasaan tahu diri juga karena Anies cukup sukses kan menaikkan kursi PKB baik nasional maupun di Jakarta. Nasional naik 10 kursi, Jakarta naik 5 kursi. Ada dong terima kasihnya, mungkin begitu ya pikirannya. PKS sudah deklarasi tapi baru DPW-nya kan. PKS dan PKB cukup, PKS dan PDIP cukup, PKS dan Nasdem saja cukup. Jadi PKS sebagai partai terbesar kursinya cukup menggandeng 1 kalau dia sebagai leadingnya. Nah masalahnya adalah kalau 4 yang mencalonkan, saya tidak yakin PDIP dan Nasdem bisa dalam satu perahu. Bisa jadi kemudian Nasdem yang kemudian akhirnya punya alasan untuk melipir ke Prabowo mungkin. Malah PDIP dengan Nasdem, bukan PDIP dengan PKS yang nggak bisa bersatu. Justru sekarang kepentingannya karena mereka sama-sama di oposisi, walaupun kita belum jelas kan
apakah PDIP mau beroposisi atau tidak. Kata Megawati kan, wah enak saja, nanti dong gitu kan. Padahal menurut saya ya harusnya kalau kita pakai gentleman ya, gentlewoman ya kan, ya harusnya yang kalah nggak usah mikir dapat kursi kekuasaan, yang kalah stay di oposisi kan juga terhormat begitu. Nah sekarang yang kalah itu kan PKS, PDIP, PKB, PDIP, Nasdem, kemudian P3. Harusnya mereka tidak berpikir kursi kekuasaan. Mereka berpikir untuk menjaga pemerintahan. Jadi biarkanlah yang memerintah itu Gerindra, kemudian Golkar, tambah Demokrat, PAN. Biarlah mereka yang menikmati kursi kekuasaannya dan mudah-mudahan amanah kan begitu. Sementara yang kalah ini di luar kekuasaan untuk menjaga agar tidak ada penyimpangan dalam penggunaan resources kekuasaan. Soal PDIP dengan Nasdem kayaknya sulit bersatu tadi itu, kalau sama-sama mengusung Pak Anies itu gimana itu Bang? Mungkin bisa ya ini kan dielaborasi. personal relationship ya menurut saya antara Surya Paloh dan Megawati kan. Ada sejarahnya juga kan. Dulu pernah ingat nggak di sidang MPR salaman aja enggak misalnya gitu. Menurut saya selalu ada hubungan-hubungan personal antara senior politician ini yang tidak mulus. Nah, yang tidak mulus misalnya SBY dengan Surya Paloh, ya kan nggak mulus. SBY dengan Megawati tidak mulus. Megawati dengan Surya Paloh tidak mulus. Nah, fortunately bagi Prabowo, dia punya hubungan yang smooth di antara tokoh-tokoh itu. Makanya agak menguntungkan dari sisi personal relationship gitu. Bang. Ya, Oke. terima kasih makasih Bang. ya. Terima kasih banyak. Good luck. Ya Bang. Kenapa?